Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Padang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coachee. Bersama saya Sesrawati SPD dari SMA Pertiwi 1 Padang dan rekan di sebelah kanan saya Ahmad Hidayat SPD dari SMP Negeri 7 Padang. dan rekan di sebelah kiri saya Sri Endang Utama SPD dari SMP Pembangunan Laboratorium UMP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Silakan duduk Pak. Terima kasih Bu Endang. Bagaimana kabarnya Bu Endang? Alhamdulillah baik. Pak Rahmat bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kondisi saya baik Bu Endang. Meskipun sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal Bu Endang. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Rahmat? Begini Bu Endang, keperluan saya ke sini hendak meminta Bu Endang untuk mengamati kegiatan coaching saya yang akan saya lakukan nanti. Agar ada umpan balik bagi saya sehingga ke depan saya mampu untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan saya dalam melaksanakan kegiatan coaching. Dalam rangka saya menjadi seorang guru yang sejati. Oh begitu. Alhamdulillah saya punya waktu luang. Jika Bapak memang bermaksud demikian, insya Allah saya bersedia melakukan pengamatan terhadap kegiatan coaching yang Bapak lakukan nanti. Baik Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Pak sama Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coachee, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Endang, saya memahami kompetensi inti coaching yang perlu saya kembangkan dalam melaksanakan coaching nanti. Bisa disebutkan Pak kompetensi inti apa saja? Kompetensi inti yang pertama yaitu presence, kehadiran penuh menjadi seorang coach itu saya memahami bagaimana betul-betul sepenuhnya hadir di hadapan coachee. Tidak boleh fisik saja di sini, namun pikiran entah kemana itu sangat sulit Bu Endang. Yang kedua, saya harus menjadi pendengar yang aktif, yang betul-betul mendengarkan dan mengamati apa yang disampaikan coachee. Harus betul-betul diperhatikan gesturnya, intonasinya, lainnya, sehingga identifikasi masalah semakin tajam. Dan yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menuntun coachee saya untuk bisa menemukan solusinya tersendiri. Oke Pak Ahmad. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Saya kira sudah bagus dan Pak Rahmat sudah memahami kompetensi yang harus dicapai dan ingin dikembangkan dalam suatu coaching nanti. Silakan dilakukan pada coachee-nya. Nanti saya coba amati untuk membuatkan percakapan Bapak nanti dengan coachee-nya. Baik Bu Endang, terima kasih Bu Endang. Saya akan laksanakan coachingnya. Terima kasih kembali. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah kabar saya baik. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Ustaz. Dengar-dengar Ustaz ada yang mau ingin diceritakan kepada saya. Iya betul Bapak. Begini saya ingin menyampaikan sesuatu dan bercerita kepada Pak Ahmad. Oke, sepertinya kita butuh waktu 15 sampai 20 menit ya Ustaz untuk mengobrol ini. Berarti Ustaz inginnya menyampaikan apa ya? Iya, terima kasih sebelumnya Bapak atas
yang masih pelaksanaan penilaiannya atau asesmennya itu dengan metode konvensional, yaitu dengan penggunaan kertas. Sementara sekarang teknologi kita sudah canggih dan berkembang pesat. Rasanya dengan perkembangan itu Pak Ahmad, dengan penggunaan kertas ini rasanya tidak begitu efektif, karena selain banyak memakan waktu untuk pemeriksaannya, dan juga nanti kertas setelah diperiksa ya tentu terbuang saja Pak Ahmad. Oke, kalau saya garis bawahi ini khusus, jadi permasalahan khusus ini ada rekan-rekan yang kurang berinovasi ya khusus dalam asesmen. Iya, betul sekali Bapak. Adanya teman-teman saya yang belum mau berinovasi di dalam melakukan penilaian. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin khusus dapatkan? Dari percakapan hari ini, saya berharap adanya saya mendapatkan suatu cara bagaimana bisa melakukan perubahan di sekolah yang dari penilaian secara konvensional bisa berubah ke penggunaan aplikasi yang menarik sekarang sudah ada di teknologi kita. Oke, jadi khusus sangatnya ingin adanya inovasi ya khusus. Kira-kira perubahan apa yang ingin khusus dapatkan nanti? Tentunya begini Pak Ahmad, adanya aplikasi yang menarik yang bisa kita gunakan yaitu dengan penilaian menggunakan aplikasi Quizzes. Saya berharap nanti teman-teman saya bisa menggunakan itu untuk media penilaian mereka. Oke, dari yang Bu saya sampaikan ini tadi inovasi menggunakan aplikasi yang lain khusus untuk asesmen. Bisa dikatakan ini kondisi yang ideal bagi Bu Ses ini dari level 10 tersebut di sekolah Bu Ses sekarang level berapa sih? Kalau kira-kira kalau menurut pengamatan saya masih di level 5 Pak Ahmad, karena masih banyak sekali yang masih berbasis kertas pelaksanaan asesmennya. Oke, kalau dari level 5 ini kira-kira nanti Bu Ses inginnya perubahan itu akan muncul menuju level berapa? Ya paling tidak saya berusaha untuk menuju level 8 aja mungkin sudah berusaha keras itu Pak Ahmad. Oke, kalau dari level 5 menuju level 8 kira-kira usaha apa yang ingin Bu Ses ciptakan di sekolah Bu Ses ini? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Pak Ahmad rencana atau tindakan yang akan bisa saya lakukan atau strategi yang memungkinkan untuk dilakukan itu, mungkin salah satunya dengan mengadakan pelatihan Pak Ahmad, atau saya bisa membimbing rekan-rekan saya itu face to face secara bergantian. Oke, Ibu ingin rencananya pelatihan ini atau pendampingan kepada rekan-rekan Ibu. Apa sih strategi supaya rekan-rekan Ibu nyaman untuk menyampaikan hal ini? Mungkin diawali mungkin bisa dengan workshop Pak Ahmad. Kita mencoba konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat kegiatan workshop ini untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal inovasi pembelajaran melakukan asesmen. Nanti Bu Ses inginnya kalau merencanakan itu kalau nggak pelatihan atau workshop ya Bu Ses. Nah, dari kegiatan ini kira-kira Bu Ses saat ini nyamannya atau lebih bisanya cepat realisasi ini yang mana Bu Ses? Kalau menurut saya yang paling cepat mungkin workshop Pak Ahmad, karena kita bisa langsung mencari narasumber yang berkompeten untuk memberikan bagaimana penggunaan Quizzes ini di dalam asesmen. Oke, workshop ya Bu Ses. Kegiatan workshop ini kira-kira Bu Ses ingin memerlukan support dari mana atau memerlukan bantuan siapa nanti? Ada sih Pak sebenarnya, nanti mungkin saya bisa minta bantuan tenaga guru di sekolah, atau memang teman yang ahli di bidang IT, atau yang sudah teman-teman yang menggunakan pembelajarannya dengan bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide lain mungkin yang akan disampaikan oleh teman-teman saya yang sudah melakukan penggunaan asesmen dengan teknologi. Oke, Bu Ses berarti pengennya workshop ya Bu Ses dengan cara berkolaborasi dengan teman. Lalu kira-kira kapan ingin Bu Ses realisasikan? Insya Allah secepatnya Pak Rahmat, kita akan coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan ini. Oke Bu Ses, bagus sekali Bu Ses. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang sudah Bu Ses dapatkan? Dari percakapan ini saya sudah dapat gambaran Bapak bagaimana cara untuk melakukan perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan pelatihan, ada workshop, kemudian
dibantu juga dengan rekan guru yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan teknologi pembelajaran, Pak. Alhamdulillah Bu Ses, sudah ada gambaran nih Bu Ses bagaimana menciptakan inovasi di sekolah Bu Ses nanti, terutama tentang penilaian asesmen. Oke, saya tunggu nanti kabarnya Bu Ses. Setelah melakukan kegiatan tersebut, saya ingin mendengar cerita Bu Ses nih. Semoga rencana Bu Ses bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih juga Pak Rahmat karena sudah meluangkan waktunya mendengarkan curhatan dan keluh kesah saya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan perubahan di sekolah. Sama-sama Bu Ses, mungkin lain kali kalau ada yang ingin Bu Ses ceritakan, silakan langsung hubungi saya. Semoga bisa mengobrol lebih lain kesempatan lagi. Begitu juga bagaimana Bu Ses ingin menyelesaikan permasalahan. Iya Pak Rahmat tentunya. Assalamualaikum Bu Ses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Pak Rahmat. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Bu Endang. Tadi sudah melakukan coachingnya dengan Bu Sesrawati. Iya Bu Endang. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke Bu Endang, tadi di saat coaching saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali potensi coaching saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Oke Pak Rahmat, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Bu Sesrawati dengan Pak Rahmat sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sesuai dengan alur cerita dan juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Sesrawati sehingga Bu Ses bisa menemukan solusi dan permasalahannya dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Rahmat, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Oke Bu Endang, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Nah, itu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Ses. Apa kabar Bu Endang hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ses bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Endang. Saya dengar Bu Endang mau coaching ya hari ini. Betul Bu. Nah, di sini karena Bu Endang akan coaching, berarti saya sebagai observer ya Bu ya atau pengamat. Nah, yang akan mengamati dan menilai ya saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu apakah sudah menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana juga nanti coaching menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, dan nantinya jangan lupa ya Bu ya saat proses pelaksanaan coaching dengan menggunakan prinsip coaching ya. Ada di sana ada 3 prinsipnya. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Ya baik Bu Ses. Dalam proses coaching ini, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan kira-kira apa? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, atau satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dari ketiga kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu nantinya dalam proses coaching ini?
indikator pencapaiannya apa? Indikator pencapaiannya saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang harus dilakukannya. Baik, mungkin itu saja pertanyaan saya sebelum Ibu melakukan coaching nantinya. Semoga nanti di saat melakukan coaching Ibu selalu mengingat ya, mengingat dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Bu ya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Ustaz, terima kasih. Ya sama-sama Bu Endang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Endang, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching tadi, saya sempat menanyakan tentang indikator tercapainya ya Bu ya. Dari indikator tercapaian yang ingin Ibu Endang lakukan di saat coaching. Apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Bu Endangnya terkait indikator tersebut? Baik Ustaz, alhamdulillah tadi saya sudah menyampaikan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan-tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya juga meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu. Oke, menurut saya sebagai peserta nih Bu, Bu Endang sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur ceritanya, di mana Bu Endang sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusi sendiri ya coachingnya. Kemudian selain itu coaching ini buahnya juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Endang. Di sini sebelum kita mengakhiri nih, saya mau ada pertanyaan satu lagi nih sama Bu Endang, menyangkut mengenai kompetensi apa yang ingin dikembangkan. Ya Ustaz, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa ya Bu Endang. Tadi padahal sudah menerapkan tirta, itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena dari saya lihat tadi ya responnya sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan. Seperti itu ya Bu ya. Tapi next ya, kedepannya mungkin coaching ini dapat menggali lagi potensi yang ada pada coachingnya dan bisa mendapatkan pengalaman yang baik buat coach itu sendiri. Mungkin cukup sekian aja dari saya sebagai observernya Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahmat. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah kabar saya baik. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Ustaz. Dengar-dengar Ustaz ada yang mau ingin diceritakan kepada saya. Iya betul Bapak. Begini, saya ingin menyampaikan sesuatu dan bercerita kepada Pak Rahmat. Oke, sepertinya kita butuh waktu 15 sampai 20 menit ya Ustaz untuk mengobrol ini. Berarti Ustaz inginnya menyampaikan apa ini? Ya, terima kasih sebelumnya Bapak atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk saya. Sebenarnya begini Pak Rahmat, saya mau bercerita mengenai teman-teman ya guru-guru yang masih pelaksanaan penilaiannya atau asesmennya itu dengan metode konvensional, yaitu dengan penggunaan kertas. Sementara sekarang teknologi kita sudah canggih dan berkembang pesat. Rasanya dengan perkembangan itu Pak Rahmat, dengan penggunaan kertas ini rasanya tidak begitu efektif, karena selain banyak memakan waktu untuk pemeriksaannya, dan juga nanti kertas setelah diperiksa ya tentu terbuang saja Pak Rahmat. Oke, kalau saya garis bawahi ini Ustaz, jadi permasalahan Ustaz ini ada rekan-rekan yang kurang berinovasi ya Ustaz dalam asesmen. Iya betul sekali Bapak, adanya teman-teman saya yang belum mau
percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin khusus dapatkan? Dari percakapan hari ini saya berharap adanya saya mendapatkan suatu cara bagaimana bisa melakukan perubahan di sekolah yang dari penilaian secara konvensional bisa berubah ke penggunaan aplikasi yang menarik sekarang sudah ada di teknologi kita. Oke, jadi khusus hanya ingin adanya inovasi ya, khusus kira-kira perubahan apa yang ingin khusus dapatkan nanti? Tentunya begini Pak Rahmat, adanya aplikasi yang menarik yang bisa kita gunakan yaitu dengan penilaian menggunakan aplikasi Quizzes. Saya berharap nanti teman-teman saya bisa menggunakan itu untuk media penilaian mereka. Oke, dari yang Bu Sus sampaikan ini tadi inovasi menggunakan aplikasi yang menarik ya, khusus untuk asesmen. Bisa dikatakan ini kondisi yang ideal bagi Bu Sus ini dari level 10 tersebut di sekolah Bu Sus sekarang level berapa sih? Kalau kira-kira kalau pengamatan saya masih di level 5 Pak Rahmat, karena masih banyak sekali yang masih berbasis kertas pelaksanaan asesmennya. Oke, kalau dari level 5 ini kira-kira nanti Bu Sus inginnya perubahan itu akan muncul menuju level berapa? Ya paling tidak saya berusaha untuk menuju level 8 aja mungkin sudah berusaha keras itu Pak Rahmat. Oke, kalau dari level 5 menuju level 8 kira-kira usaha apa yang ingin Bu Sus ciptakan di sekolah Bu Sus ini? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Pak Rahmat rencana atau tindakan yang akan bisa saya lakukan atau strategi yang memungkinkan untuk dilakukan itu mungkin salah satunya dengan mengadakan pelatihan Pak Rahmat atau saya bisa membimbing rekan-rekan saya itu face to face secara bergantian. Oke, Ibu ingin rencananya pelatihan ini atau pendampingan kepada rekan-rekan Ibu. Apa sih strategi supaya rekan-rekan Ibu nyaman untuk menyampaikan hal ini? Mungkin diawali mungkin bisa dengan workshop Pak Rahmat. Kita mencoba konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat kegiatan workshop ini untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal inovasi pembelajaran melakukan asesmen. Berarti Bu Sus inginnya kalau merencanakan itu kalau nggak pelatihan atau workshop ya Bu Sus. Nah, dari kegiatan ini kira-kira Bu Sus saat ini nyamannya atau lebih bisanya cepat realisasi ini yang mana Bu Sus? Kalau menurut saya yang paling cepat mungkin workshop Pak Ahmad, karena kita bisa langsung mencari narasumber yang berkompeten untuk memberikan bagaimana penggunaan quizzes ini di dalam asesmen. Oke, workshop ya Bu Sus. Kegiatan workshop ini kira-kira Bu Sus ingin memerlukan support dari mana atau memerlukan bantuan siapa nanti? Ada sih Pak sebenarnya, nanti mungkin saya bisa minta bantuan tenaga guru di sekolah atau memang teman yang ahli di bidang IT atau yang sudah teman-teman yang menggunakan pembelajarannya dengan bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide lain mungkin yang akan disampaikan oleh teman-teman saya yang sudah melakukan penggunaan asesmen dengan teknologi. Oke, Bu Sus berarti pengennya workshop ini Bu Sus dengan cara berkolaborasi dengan teman. Lalu kira-kira kapan ingin Bu Sus realisasikan? Insya Allah secepatnya Pak Rahmat kita akan coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan ini. Oke Bu Sus, bagus sekali Bu Sus. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang sudah Bu Sus dapatkan? Dari percakapan ini saya sudah dapat gambaran Bapak bagaimana cara untuk melakukan perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan pelatihan ataupun workshop dan kemudian dibantu juga dengan rekan guru yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan teknologi pembelajaran Pak. Alhamdulillah Bu Sus sudah ada gambaran nih Bu Sus bagaimana menciptakan inovasi di sekolah Bu Sus nanti terutama tentang penilaian asesmen. Oke, saya tunggu nanti kabarnya Bu Sus. Setelah melakukan kegiatan tersebut, saya ingin mendengar cerita Bu Sus nih. Semoga rencana Bu Sus bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih juga Pak Rahmat karena sudah meluangkan waktunya mendengarkan curhatan dan keluh kesah saya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan perubahan di sekolah. Sama-sama Bu Sus. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin Bu Sus ceritakan, silahkan langsung hubungi saya. Semoga bisa mengobrol di lain kesempatan lagi. Begitu juga bagaimana Bu Sus ini menyelesaikan permasalahan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Pak Ahmad. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Sesra. Apa kabar Bu Endang hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sesra. Kabarnya? Alhamdulillah baik juga, karena berkat rahmat ya, karena bisa bertemu kembali. Saya dengar-dengar nih, Bu Endang katanya mau bercerita. Kira-kira mau cerita apa ya Bu? Oh ya Bu Sesra, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Sesra. Apakah kita butuh waktu lama untuk berbincang Bu Endang? Oh tidak Bu Sesra. Oh tidak. Oke, kalau begitu silakan Ibu mau ngobrol apa nih dengan saya? Begini Bu Sesra, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, selama padahal kita ketahui ya Bu ya, kita sudah ada perkembangan teknologi yang canggih, tetapi guru-guru masih menggunakan metode yang lama. Oke, berarti kalau saya dengar nih dari ceritanya Bu Endang, berarti inti permasalahannya adanya rekan-rekan yang masih menggunakan metode konvensional ya Bu ya? Iya Bu Sesra. Betul Bu Sesra, kurang bervariatif baik itu media atau model pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan di sekolah saya. Oke, kalau begitu nih, kira-kira apa sih yang Bu Endang harapkan dari pertemuan kita hari ini? Dari percakapan pertemuan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran Bu Sesra. Oke, berarti Bu Endang menginginkan adanya suatu perubahan ya dalam pembelajarannya. Kira-kira perubahan yang seperti apa yang Bu Endang harapkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode atau model media pembelajaran. Misalnya seperti Canva itu proses. Sekarang kan itu lagi marah-marahnya orang menggunakan Canva dalam media pembelajaran. Jadi saya itu yang ingin saya dapatkan di sekolah kepada rekan-rekan saya proses. Oke, dari yang Ibu Endang sampaikan nih, dengan adanya metode-metode media pembelajaran yang menggunakan teknologi, kira-kira kalau kita lihat nih, idealnya kan 10 itu. Jadi dalam rentang 10 itu kira-kira di sekolah Bu Endang baru di level berapa? Kalau di sekolah saya kira-kira itu masih di level 5 baru proses. Berarti masih di level 5 kondisinya ya Bu ya. Ibu ingin terjadinya perubahan itu menuju ke level berapa yang bisa rasanya Ibu maksimalkan? Saya maunya mungkin bertindak ke level 8 saja ya proses. Karena lebih tidak sulitnya guru-guru kebanyakan mungkin di level 5 atau 7 atau 8, jadi masih mungkin dilakukan perubahan. Baik, karena Bu Endang tadi bilang ya dari rentang 5 sampai 7 atau 8 ya akan terjadinya perubahan yang akan dilakukan. Kira-kira usaha apa yang Bu Endang lakukan agar tercapainya perubahan ke level 7 ataupun level 8 yang Bu Endang inginkan? Ya Bu, sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi berganti seperti itu proses. Bagus sekali ya Bu Endang ya, berarti Bu Endang merencanakan adanya kegiatan monitoring ya. Berarti dengan dilakukannya monitoring itu atau pendampingan, kira-kira ada nggak strategi lain yang bisa Bu Endang lakukan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan yang kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop proses yang tujuannya nanti bisa peningkatan potensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang bervariatif. Oke, berarti Bu Endang tadi menginginkan adanya kegiatan monitoring ya ataupun pelatihan workshop. Dari yang kedua ini, kira-kira mana yang lebih dominan yang akan Bu Endang lakukan terlebih dahulu? Sepertinya workshop ya Bu Ses, karena kalau itu pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga untuk mencari narasumber, kemudian kita bisa mencari narasumber yang kompeten, kemudian bisa beraktif dengan narasumber yang kita undang. Berarti Bu Endang memilih yang lebih awalnya workshop tadi ya? Workshop ya. Nah, oke, kalau Bu Endang memilih workshop ini, kira-kira kapan waktu yang akan Bu Endang laksanakan dan siapa kira-kira yang akan bisa membantu Bu Endang dalam melaksanakan rencana ini? Ada Bu
Bu Sia, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman-teman guru sekolah atau memang orang yang ahli di bidang IT menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide-ide nanti saya minta bantuan dari guru-guru atau orang yang ahli dalam TIP. Luar biasa ya Bu Endang ini. Baik Bu Endang, semoga nantinya yang Bu Endang rencanakan ini bisa terwujud ya. Nanti saya akan lihat lagi kabar dari Bu Endang. Mudah-mudahan dengan dilakukannya rencana ini bisa mendapatkan hasil yang baik dan saya juga mendengar kabar baiknya. Insya Allah Bu Ses, minggu depan berarti saya akan melakukan akan coba berkoordinasi dengan rekan-rekan, kemudian akan mencoba melakukan pengajaran yang kita inginkan tadi. Ya, baik Bu Endang, dari percakapan ini apa yang Bu Endang harapkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran dari proses bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan workshop, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Alhamdulillah ya Bu Endang, sudah ada gambaran nih rencana yang akan dilaksanakan selanjutnya untuk menciptakan bagaimana terjadinya perubahan terhadap rekan-rekan di dalam metode pembelajaran agar tidak lagi memakai metode konvensional ya Bu Endang ya. Kalau begitu rencana-rencana Ibu ini tentunya akan dilanjutkan terus ya, di monitoring dan dikolaborasi dengan teman-teman sejawatnya, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik. Iya Bu Ses, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan proposal saya dan mudah-mudahan apa. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Bu Endang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Rahmat? Alhamdulillah baik Bu Endang. Bu Endang bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Pak Rahmat. Pak Rahmat katanya mau ada yang bicarakan ya? Iya Bu Endang, kira-kira bisa berjalan Pak dalam waktu 15-20 menit nih Bu Endang. Saya ingin ceritakan nih Bu Endang, di sekolah ada cara pembelajaran yang sangat monoton nih Bu Endang. Kadang membuat siswa itu bosan, ngantuk, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin pembelajaran yang bervariasi begitu Bu Endang. Mungkin pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi itu kan sangat pesat Bu Endang. Sedangkan guru di sini untuk menyesuaikan teknologi itu sangat sulit, dan perubahan zaman tersebut perlu kita terapkan. Baik Pak Rahmat. Jadi Pak Rahmat ingin menyampaikan materinya bervariasi ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit, apa sih yang harapan Pak Rahmat? Ya, yang saya harapkan Bu Endang mengetahui cara untuk membantu rekan saya supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran nanti. Ya, baik. Jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materinya ya Pak Rahmat. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Pak Rahmat inginkan? Begini Bu Endang, perubahan dalam metode model dan media pembelajaran yang bervariasi ini, misalnya kita bisa gunakan Canva, kita bisa gunakan aplikasi Quizzes, kita bisa gunakan Google Form, atau tidak jauh-jauh dari kegiatan PowerPoint yang lebih bagus begitu Bu Endang. Baik Pak Rahmat, jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif seperti itu ya Pak Rahmat. Jadi kalau misalnya itu dalam kondisi yang ideal dan ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level berapa Pak Rahmat? Kira-kira kalau kerjaan saya Bu Endang paling hanya level 5 Bu Endang, karena di sekolah ini kan banyak guru-guru senior yang sangat sulit untuk beradaptasi dengan teknologi, bahkan ada yang masih gaptek gitu Bu Endang. Baik, jadi masih di level 5 ya Pak Rahmat. Kira-kira Pak Rahmat perubahan nanti ingin ke level berapa? Setidaknya nanti Bu Endang kalau nggak level 7, level 8 lah Bu Endang, supaya cukup baik untuk guru yang lain, mengingat guru tadi itu masih banyak yang senior dan yang gaptek. Baik, jadi Pak Rahmat menginginkan ke level 7 atau ke level 8 dari Pak Rahmat ya. Kira-kira Bapak pilih ada ide atau ada rencana untuk berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Pak Rahmat nantinya? Ya sebenarnya gini Bu Endang, saya masih kepikiran juga sebenarnya rencana ingin mendampingi beliau, lalu mentoring beliau dengan rekan sejawat secara bergantian supaya mendapatkan ilmu dari yang sudah saya alami.
akan mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu. Apakah lagi strategi lain yang akan Pak Ahmad lakukan? Mungkin rencana saya mau konsultasi dulu dengan pihak pimpinan sekolah, biar terutama kepala sekolah, wakil guru, dan konsultasi apakah bisa membuat workshop atau pelatihan digital webinar supaya media pembelajaran guru kita ini jauh lebih menarik dan lebih berinovasi. Baik, jadi pilihannya ada dua ya Pak Ahmad, melakukan mentoring atau Pak Ahmad akan melakukan workshop. Ya, sepertinya untuk sekarang metode mentoring akan lebih tepat digunakan karena banyaknya kondisi guru kita yang senior yang mungkin tidak bisa mengikuti pelatihan baik dari segi waktu dan dari segi gimana ya, tentang skillnya gitu. Baik, jadi intinya Pak Ahmad ingin memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop. Iya. Baik, Pak Ahmad rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Tapi Pak Ahmad lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan metode workshop. Kira-kira kapan Pak Ahmad akan melaksanakannya? Mungkin saya cepatnya beda. Mungkin minggu depan saya akan mulai kepada teman-teman saya yang terdekat. Baik, minggu depan Pak Ahmad rencananya akan melakukan kegiatan mentoring. Adakah yang nanti akan bisa membantu Pak Ahmad? Mungkin saya ingin minta bantuan guru lain seperti Pak Andi ataupun Bu Betty yang sudah ahli dalam bidang media pembelajaran. Oke, jadi Pak Ahmad akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah ya Pak Ahmad. Benar Bu Endang, saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang membantu saya mentoring nanti. Baik Pak Ahmad, sudah berada di akhir sesi perbincangan kita hari ini. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Pak Ahmad ke depannya. Apakah Pak Ahmad berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Pak Ahmad. Kita ketemu lagi nanti di kesempatan yang lainnya. Kira apa yang akan Pak Ahmad lakukan? Apa yang Pak Ahmad dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama perbincangan kita kali ini, saya mendapat penggambaran yang khusus tentang bagaimana cara membantu rekan saya untuk mengubah proses pembelajaran menjadi lebih kooperatif dengan metode-metode ini. Baik Pak Ahmad, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti minggu depan. Kita ngobrol lagi ya Pak Ahmad ya tentang aksi yang sudah Pak Ahmad lakukan. Terima kasih. Saya sampaikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, demikianlah hasil demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Semoga memberikan manfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.